Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari Jumat 21 Januari 2022, peringatan wajib Santa Agnes Perawan dan Martir. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Setelah itu ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Rupanya Yesus telah mengenal ke-12 murid itu dan memilih mereka dari antara para pengikutnya yang lain. Tuhan memanggil dan memilih para muridnya melalui cara yang sangat biasa dan penuh rahasia, sampai-sampai kita sering tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Pikiran Tuhan seringkali berbeda dengan pikiran manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini bukan hanya milik kaum religius atau biarawan-biarawati yang dipanggil secara khusus untuk mengikuti Yesus, tetapi juga ditujukan kepada kita semua yang telah menerima sakramen pembaptisan sebagai panggilan umum. Setiap dari kita datang kepada Yesus karena Dia telah memanggil kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi panggilan Yesus berlaku bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Panggilan itu adalah panggilan untuk menyertai Yesus dan memberitakan Injilnya. Yesus sudah memilih orang-orang tertentu dalam memimpin dan menggembalakan umat Allah. Yesus juga memilih orang-orang tertentu untuk melayani dan berkorban bagi gereja yang didirikannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja Katolik ada kelompok hierarki, biarawan-biarawati, dan kaum awam yang memiliki misi dan tanggung jawab tertentu dalam pewartaan Injil. Para rasul yang dipanggil dan ditetapkan Yesus pertama-tama adalah karena rencana dan kehendak Yesus sendiri sebagai sang guru. Namun di sisi lain, mereka pun menanggapi panggilan itu dengan hati yang baik. Mereka mengikuti Yesus dan mengorbankan diri demi pewartaan Injil. Nah, sudahkah kita menjalankan tugas perutusannya? Bersediakah kita menjadi misionaris cinta kasih Allah di tengah zaman yang terus berubah-ubah ini? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kabar gembira,
Engkau memanggil mereka yang Kau kehendaki, mewartakan sabda Putramu ke seluruh dunia. Semoga kami pun mewartakan berita kebaikan-Mu, karena Putramu itu penebus kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.